Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih dalam kondisi pandemik ini, Ibu harap tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan pakai sabun, dan setelah melakukan aktivitas dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin berdoa. Baik, Bu. Saya akan memimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, kemudian untuk link presensinya sudah saya bagikan via grup WA ya. Silahkan kalian mengakses link Google Form-nya. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Nah, meskipun sampai saat ini kita masih menggunakan pembelajaran daring, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Jadi, tetap semangat dan fokus untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, apakah ada yang ingat materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Yang materi minggu lalu yaitu Silakan. menerapkan pencatatan persediaan. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang menerapkan pencatatan persediaan. Kemudian pada pertemuan kali ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan metode persediaan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran materi hari ini adalah setelah membaca buku mata pelajaran akuntansi dan diberikan video tutorial pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasikan metode dalam penentuan nilai persediaan dengan tepat. Kemudian, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis metode dalam penentuan nilai persediaan pada sistem periodik dan sistem perpetual dengan tanggung jawab. Kemudian, setelah diberikan studi kasus, peserta didik mampu menyusun perhitungan metode persediaan dengan sistem periodik dan sistem perpetual dengan tepat dan benar. Kemudian untuk pokok materi yang akan kita bahas yaitu tentang metode persediaan dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, dan Ibu minta tolong kepada Ilanda untuk share screen. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Nah, baik. Pada kesempatan sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan modul metode persediaan, video tutorial perhitungan metode persediaan, mulai dari Prezi, Powtoon, dan YouTube. Selain itu, Ibu juga sudah meminta kalian untuk membuat resume. Nah, ini modul yang sudah Ibu berikan via grup WA ya. Apakah kalian sudah mengakses modulnya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. mengakses. Ya, bagus. Nah, kemudian ini ada video penjelasan mengenai materi metode persediaan dari Powtoon. Kalian juga sudah mengaksesnya? Sudah, Bu. Sudah juga, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini juga ada video tutorial perhitungan metode persediaan, mulai dari persediaan dengan periodik dan sistem perpetual. Apakah ada kesulitan tentang perhitungan metode persediaan? Belum, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas, Nah, Bu. ini juga ada video penjelasan materi metode persediaan dari Presi. Ibu yakin kalian semua sudah mengaksesnya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baik kalau begitu untuk mengetes pemahaman kalian, apakah ada yang tahu dari konsep metode persediaan dengan Vivo? Jadi, siapa yang bisa? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Dian.
Menurut saya dengan menggunakan metode persediaan FIFO itu berarti harga barang yang pertama masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Dian. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, benar yang dikatakan Dian tadi bahwa metode FIFO itu jika terjadi penjualan maka harga barang yang pertama yang digunakan untuk penjualan tersebut. Jadi, barang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, aku adalah metode persediaan perpetual yang harus mencari biaya per unit terlebih dahulu. Metode persediaan apakah aku? Yo, siapa ada yang bisa? Saya Bu Elanda. Ya, silakan Elanda. Menurut saya, metode tersebut adalah metode rata-rata bergerak, Bu. Iya, benar sekali Elanda. Jawaban yang sangat bagus. Metode rata-rata bergerak atau moving average ya. Seperti yang kalian sudah memahami konsep metode persediaan. Benar yang disampaikan Elanda tadi, jika menggunakan metode rata-rata, kita harus mencari biaya per unit terlebih dahulu dengan rumus-rumus yang sudah kalian baca sebelumnya. Nah, baik, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Elanda. Saya mau bertanya tentang metode persediaan identifikasi khusus, Bu. Nah, itu untuk harga pada penjualan tergantung masing-masing perusahaan itu sendiri. Apakah bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Elanda, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah dari teman-teman lainnya ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Elanda? Saya mungkin mau mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Elanda, Bu. Ya, Dian silahkan. Nah, menurut saya, itu ia tergantung dari perusahaan itu sendiri, karena konsep identifikasi khusus itu perusahaan mengidentifikasi persediaan mana yang akan dijual terlebih dahulu. Itu Bu, menurut saya. Ya, jawaban yang sangat bagus. Nah, bagaimana Elanda? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan Dian tadi, bahwa identifikasi khusus itu tergantung dari ketentuan masing-masing perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya terdapat dua perusahaan yang sama, tapi jika menggunakan identifikasi khusus, maka kemungkinan harga jual dari masing-masing perusahaan itu berbeda karena masing-masing perusahaan mengidentifikasi persediaan mana yang akan dijual lebih dulu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami konsep metode persediaan sebelum kita masuk ke perhitungan metode persediaan? Sudah, Sudah jelas, Bu. Bu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 8 kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompoknya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, sepertinya sudah 5 menit. Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, kemudian next, Elanda. Nah, kemudian ada beberapa transaksi dari My Electronics. Kemudian untuk 8 kelompok. Untuk tugasnya, kalian mengerjakan transaksi dari My Electronics tersebut ya. Nah, untuk kelompok 1 menggunakan rata-rata tertimbang. Kelompok 2 menggunakan FIFO perpetual. Kelompok 3 menggunakan FIFO periodik. Dan kelompok 4 menggunakan LIFO perpetual. Kelompok 5 menggunakan LIFO periodik. Kelompok 6 menggunakan identifikasi khusus, dan kelompok 7 menggunakan moving average, dan yang terakhir kelompok 8 menggunakan rata-rata sederhana. Kemudian untuk soalnya bisa dilihat di slide ya. Ibu beri waktu 1 jam untuk mengerjakan soalnya. Dan nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok menjelaskan hasil pengerjaannya ke teman-teman yang lain. Apakah bisa dipahami anak-anak? Baik, Bu, bisa. Baik, Ibu kira waktunya sudah habis. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Mulai dari yang pertama, kelompok 3 menjelaskan perhitungan metode persediaan FIFO periodik.
Saya Firliana Rafika, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perhitungan metode persediaan FIFO dengan sistem pencatatan periodik. Berdasarkan pada beberapa transaksi yang sudah disebutkan, diketahui total unit tersedia dijual sebesar 150 unit dan unit persediaan akhir sebesar 75, sehingga diketahui jumlah unit yang terjual adalah 75 unit. Kemudian kita harus mencari nilai persediaan akhir terlebih dahulu. Apabila menggunakan metode persediaan FIFO, maka persediaan akhir berada pada transaksi-transaksi terakhir. Telah diketahui sebelumnya bahwa persediaan akhir berjumlah 75 unit, maka persediaan akhir berada pada transaksi di tanggal 23 Desember, 14 September, dan 18 Juli. Sehingga diketahui total persediaan akhir 75 unit dengan total harga 14.875.000. Langkah kedua, kita harus mencari harga pokok penjualan. Untuk perhitungannya, kita menggunakan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual senilai 33.775.000, kemudian langsung dikurangkan dengan total harga persediaan akhir yang telah dicari, yaitu sebesar 14.875.000, sehingga diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp18.900.000. Nah, benar yang disampaikan Firly bahwa dengan metode FIFO, konsep FIFO barang pertama masuk, maka barang pertama keluar. FIFO periodik untuk mencari nilai persediaan akhir berada di transaksi-transaksi terbaru, sedangkan untuk mencari harga pokok penjualannya berada di transaksi-transaksi awal. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu kelompok 5. Pengerjaannya tentang metode persediaan LIFO periodik. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan perhitungan mengenai metode persediaan LIFO dengan sistem periodik. Di situ kan sudah terdapat beberapa transaksi dan total unit barang tersedia yaitu 150. Persediaan akhir 75 dan unit terjual 75. Kemudian kita harus mencari nilai persediaan akhirnya. Karena kita menggunakan LIFO, berarti persediaan berada di transaksi-transaksi awal atau yang di atas, yang adalah tanggal 1 Januari, 15 Februari, 20 April, dan 16 Juni. Kemudian totalnya 75 unit dengan total harga sebesar Rp18.900.000. Kemudian setelah kita menemukan nilai persediaan akhir, kita harus mencari harga pokok penjualannya. Nah, di mana harga pokok penjualan itu langsung dari harga pokok barang yang sudah dijual sebesar 33.775.000 dikurangi dengan persediaan akhir yang sudah kita cari tadi sebesar 18.900.000. Kemudian ketemu harga pokok penjualan sebesar Rp14.875.000. Benar yang disampaikan Evita bahwa dengan metode LIFO, konsep barang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar. LIFO ini kebalikannya dengan FIFO. LIFO periodik untuk mencari nilai persediaan akhirnya berada di transaksi-transaksi awal, sedangkan untuk mencari harga pokok penjualannya berada di transaksi-transaksi akhir. Bagaimana anak-anak? Jawabannya benar ya dari kelompok 5. Nah, kemudian untuk selanjutnya kelompok 1 menghitung rata-rata tertimbang. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, di atas tadi kan sudah terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga diketahui pada persediaan barang yang tersedia untuk dijual yaitu 150, kemudian persediaan akhir 75, dan unit yang terjual yaitu 75. Nah, karena ini menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka kita harus terlebih dahulu mencari biaya per unit dengan rumus yaitu biaya per unit sama dengan jumlah harga per unit dikali jumlah unit dibagi dengan jumlah unit. Nah, kemudian biaya per unit
diketahui sejumlah Rp225.166,667. Kemudian terdapat tahap kedua, setelah diketahui biaya per unit, maka kita harus mencari nilai persediaan akhir, yaitu rumusnya nilai persediaan akhir sama dengan persediaan akhir dikali biaya per unit, yaitu sama dengan 75 unit dikali Rp225.166 tadi. Jadi hasilnya nilai persediaan akhir sejumlah Rp16.887,500. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu kita mencari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini rumusnya yaitu unit yang dikeluarkan dikali oleh biaya per unit. Jadi 75 unit dikali dengan biaya per unit tadi. Hasilnya yaitu diperoleh 16.887.500. Nah, jika menggunakan rata-rata, kita semua harus mencari biaya per unitnya terlebih dahulu. Baik itu rata-rata tertimbang, rata-rata sederhana, bahkan moving average. Ciri utama dari rata-rata yaitu dengan adanya biaya per unit dengan cara mencari tergantung dengan metode yang digunakan. Rata-rata tertimbang yang sudah dijelaskan oleh Fitria tadi sudah benar dengan mencari rumus biaya per unit. Dengan rumusnya yaitu jumlah harga per unit dikalikan jumlah unit dibagi dengan jumlah unit yang tersedia dijual. Baik, untuk selanjutnya kelompok 8. Wakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perhitungan metode persediaan menggunakan rata-rata sederhana. Terdapat beberapa transaksi pembelian perusahaan. Nah, di sini kemudian dijelaskan total unit yang tersedia dijual sebesar 150 unit. Kemudian jumlah unit dalam persediaan akhir 75 unit, jumlah unit yang terjual 75 unit. Karena kita menggunakan rata-rata, maka yang pertama yaitu mencari biaya per unit. Rumus biaya per unit yaitu total pembelian per unit dibagi frekuensi pembelian. Nah, untuk total pembelian per unitnya ini diperoleh dari pembelian tiap transaksi yaitu sebesar 200.000 ditambah 250.000 ditambah 220.000 dan seterusnya dibagi frekuensi pembelian sebesar 7 kali transaksi. Kemudian oleh hasil 1.645.000 dibagi 7 dan kemudian biaya per unitnya yaitu 235.000. Kemudian selanjutnya yaitu mencari nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini rumusnya sama dengan persediaan akhir dikali biaya per unit. Persediaan akhirnya diperoleh 75 unit dikali biaya per unitnya yaitu 235.000 sama dengan nilai persediaan akhir yaitu 17.625.000. Dan yang ketiga yaitu mencari harga pokok penjualan. Rumus dari harga pokok penjualan sama dengan unit yang dikeluarkan dikali biaya per unit. Unit yang dikeluarkan di sini 75 unit dikali 235.000. Maka diperoleh harga pokok perolehan sama dengan 17.625.000. Benar sekali yang dijelaskan Dewi tadi. Untuk rata-rata sederhana, caranya mencari biaya per unit yaitu dari total pembelian per unit dibagi dengan frekuensi pembelian atau berapa kali banyaknya melakukan pembelian. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 6 yaitu metode persediaan identifikasi khusus. Ini Aprilianti, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai metode persediaan dengan identifikasi khusus dari penjualan suatu perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa transaksi pembelian dan juga penjualan. Kemudian untuk penjualan sendiri dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 yang berasal dari transaksi pembelian tanggal 1 Januari 2019 dan 15 Februari 2019. Kemudian penjualan yang kedua dilakukan pada tanggal
8 Agustus 2019 dari transaksi pembelian tanggal 18 Juli 2019. Kemudian untuk persediaan akhir sendiri diperoleh dari tanggal selain tanggal penjualan, yaitu tanggal 20 April, 16 Juni, 14 November, dan 23 Desember tahun 2019. Yang dapat dilihat itu terdapat 14 unit TV dengan total sebesar Rp31.900.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan itu dilihat dari adanya transaksi pembelian yang kemudian dilakukan untuk penjualan, yaitu sebanyak 8 unit TV dengan total harga pokok penjualannya itu sebesar Rp16 juta. Untuk identifikasi khusus ini paling beda sendiri dari metode persediaan yang lain. Jika menggunakan metode ini tergantung dari ketentuan masing-masing perusahaan untuk mengidentifikasi persediaan yang akan dijual lebih dulu. Jadi kemungkinan harga antar perusahaan itu berbeda-beda. Yang dijelaskan Hani tadi sudah benar, sesuai dengan konsep identifikasi khusus. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham semua tentang perhitungan metode persediaan? Sudah, Bu. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 Ya, perwakilan dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai metode perhitungan persediaan dengan FIFO perpetual. Di sini terdapat saldo dari perusahaan yaitu 1.500 unit dengan harga 7.500. Jumlahnya yaitu 11.250.000. Kemudian pada tanggal 4 terjadi transaksi pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 7.250. Jumlahnya yaitu 14.500.000. Kemudian ditambahkan di kolom saldo. Kan tadi ada saldo awal yaitu 100 unit dengan harga sekian. Kemudian ditambahkan transaksi pada tanggal 4 itu di kolom bawahnya yaitu 2000 unit. Kenapa ditulis di kolom bawahnya? Karena jika menggunakan metode FIFO maka tidak bisa dicampur. Kemudian di tanggal 8 terjadi transaksi penjualan sebanyak 1000 unit dengan harga 7.500. Jumlahnya yaitu 7.500.000. Ini yang terjadi penjualan itu yang barang awal. Karena kan inverse out, jadi barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali keluar juga. Kemudian saldo dari barang yang pertama tinggal 500 dengan harga 7.500. Jumlah saldonya masih 3.750.000. Kemudian yang barang selanjutnya ada 2.000 unit dengan harga 7.250. Jumlah saldonya yaitu 14.500.000. Kemudian juga terjadi transaksi pada tanggal 13 dengan 3.000 unit, harganya yaitu 7.500, saldonya yaitu 22.500.000. Kemudian ada transaksi di tanggal 16 sebanyak 3.000 unit. Kemudian di tanggal 20 terjadi penjualan 1.500 unit. Kemudian di tanggal 25 terjadi pembelian 2.500 unit dan di tanggal 28 terjadi penjualan sebanyak 2.000 unit. Jadi saldo akhir pada setelah tanggal 28 yaitu 11.100.000 rupiah. Nah, di sini untuk perpetual biasanya menggunakan kartu persediaan. Nah, kemudian untuk konsepnya sama dengan FIFO periodik. Dan yang dijelaskan oleh Clarissa tadi sudah benar sekali. Dan kemudian untuk berikutnya yaitu kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perhitungan metode persediaan LIFO perpetual. Jadi pada tanggal 1 Maret terdapat saldo persediaan sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit Rp850. Kemudian tanggal 4
terdapat pembelian barang dagang sebanyak 2.000 unit dengan harga per unit Rp800. Antara saldo persediaan awal dengan yang baru tidak boleh digabung karena menggunakan metode LIFO. Kemudian tanggal 7 terdapat penjualan barang dagang, dan karena di sini menggunakan metode LIFO, di mana konsepnya harga barang terakhir akan keluar pertama, berarti kita menggunakan harga barang yang kita beli terakhir, yaitu 2.000, sedangkan yang 4.000 diambil dari saldo persediaan sebelumnya, sehingga sisa saldonya 1.000 unit dengan harga per unit Rp850. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret terdapat pembelian barang dagang sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit Rp900, dan di tanggal 19 terdapat penjualan 4.000 unit dengan harga per unit Rp900. Dengan begitu total nilai persediaan akhir 6.000 unit dengan harga per unit Rp875, dan total biayanya Rp5.250.000. Ya, benar sekali yang sudah dijelaskan Fitriani tadi. Untuk metode LIFO perpetual konsepnya juga sama dengan LIFO perpetual. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok 7. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan metode moving average. Nah, saya akan menjelaskan bahwa pada tanggal 2 terdapat saldo unit persediaan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000, total harganya sebesar 1.800.000. Kemudian pada tanggal 10 terjadi pembelian barang dagang sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan totalnya sebesar 3 juta. Lalu diperoleh total saldo persediaannya itu sebanyak 500. Karena ini menggunakan metode moving average, maka kita mencari harganya itu dengan cara saldo unit dari persediaan ditambah dengan pembelian unit barang dagang sebanyak 300, jadi 500 unit. Kemudian total harga dari saldo persediaan sebanyak 1.800.000 ditambah 3 juta, jadi 4.800.000. Lalu diperoleh harga per unitnya 4.800.000 dibagi dengan total persediaan sebanyak 500, yakni diperoleh harga per unitnya 9.600. Nah, kemudian pada tanggal 5 terjadi penjualan barang dagang sebanyak 200 unit. Nah, untuk penjualan barang dagang ini menggunakan harga per unitnya dengan harga yang terbaru, yakni 9.600 per unit. Jadi total harganya 200 unit dikali dengan harga per unitnya 9.600, jadi 1.920.000. Nah, sisa persediaan di dalam perusahaan yang tadinya 500, karena terjadi penjualan dikurangi 200, maka hasilnya persediaannya itu terdapat 300 persediaan dengan harga per unitnya tetap 9.600 dan total harganya sebesar 2.880.000. Nah, dengan rata-rata bergerak ini harus mencari harga per unitnya sehingga diambil harga rata-ratanya. Dan sudah benar yang sudah dijelaskan oleh Faiza tadi. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas penjelasan pengerjaannya. Kalian semua luar biasa dan Ibu bangga sama kalian. Kelas ini sangat aktif sekali dan jawabannya juga benar semua. Baik, untuk mengecek pengetahuan dari masing-masing individu dan sekaligus sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan kuis di Quizizz. Tenang, soalnya tidak banyak kok dan mudah-mudah. Ibu yakin pasti kalian bisa mengerjakannya. Ibu bagikan link Quizizz-nya ya. Silahkan kalian semua segera join. Baik, semua sudah join ya. Ibu mulai sekarang.
hasilnya sangat memuaskan. Di peringkat pertama ada Elanda, peringkat kedua ada Clarissa, dan peringkat ketiga ada Feby. Dan untuk yang lainnya, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk belajar. Semoga di kuis ke depan bisa menjadi peringkat pertama, mendapatkan nilai yang terbaik. Ibu kira kalian semua sudah paham tentang materi kita hari ini, dibuktikan dengan pengerjaan perhitungan secara berkelompok dan juga mengerjakan kuis secara individu. Untuk itu, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini terkait metode persediaan. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Farah, silahkan. Kesimpulan menurut saya yaitu terdapat 3 jenis metode persediaan dengan sistem perpetual dan ada 5 jenis metode persediaan dengan sistem periodik, Bu. Bagus sekali, Farah. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang metode persediaan? Saya, Bu. Ya, Evi, silahkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Farah. Saya ingin menambahkan, kalau menggunakan pencatatan periodik, ada 5 jenis metode persediaan, yaitu FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus. Kemudian untuk metode persediaan dengan perpetual ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan moving average, Bu. Benar sekali yang disimpulkan oleh Farah dan Evi tadi, bahwa terdapat 5 metode persediaan dengan sistem pencatatan periodik, yaitu FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus. Nah, kemudian untuk metode persediaan dengan sistem pencatatan perpetual ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan moving average. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat nantinya. Dan kalian juga alhamdulillah mendapatkan pengetahuan baru dari yang sebelumnya belum mengetahui cara perhitungan metode persediaan, sekarang sudah dapat melakukan perhitungan metode persediaan dengan baik dan benar. Ya, yang tadi belum presensi, silahkan melakukan presensi dan juga mengisi formulir untuk evaluasi pertemuan hari ini, supaya proses pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan materi tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas menganalisis harga pokok produksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan video produksi perusahaan manufaktur. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Ibu kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang baru. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat.